Hemat Tamrin menempatkan kepentingan orang banyak di atas segalanya. Cerminan wakil rakyat sesungguhnya. Saya Andri Arfian dan inilah Opini Tempo. Muhammad Husin Tamrin memberikan teladan bagaimana selayaknya seorang wakil rakyat menempatkan kepentingan orang banyak di atas segalanya. Lahir dan besar dari keluarga elit Betawi, ia bergerak tidak hanya untuk komunitasnya. Spektrum politiknya tak sempit. Ia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bermula dari Dewan Kota Batavia, Tamrin lantang menyuarakan hak kaum miskin kota. Buruknya kehidupan masyarakat di pinggiran Batavia, seperti minimnya sanitasi dan gizi buruk, menyedot perhatiannya. MH Tamrin membela mereka yang tinggal berdesak-desakan di permukiman kumuh, tanpa kakus dan ventilasi. Ia juga peduli soal urusan tata kota, dari pengerasan dan penerangan jalan, pembuatan saluran air, hingga pembangunan pintu air Manggarai untuk mengurangi banjir Ciliwung, sungai yang membelah Batavia. Dia juga mengkritik pemerintah Batavia yang selalu memprioritaskan pembangunan kawasan elit Menteng. Ide menata Jakarta yang kumuh sudah ada sejak Tamrin berkiprah di Dewan Kota. Tamrin mengajarkan semua orang dengan latar belakang yang berbeda memiliki kesetaraan hidup di sebuah kota. Ia menjadi penyambung lidah orang Papa. Tamrin fasih berbicara masalah banjir dan kampung-kampung yang becek, serta tanpa penerangan jalan. Perlawanannya bukan hanya untuk etnis Betawi, melainkan seluruh masyarakat urban kota. Pergaulan Tamrin dengan tokoh kelompok sosialis seperti Dan van der Zee, Sam Koppenberg, dan Douwe Dekker ikut mempengaruhi garis perjuangannya. Berkat dorongan van der Zee, Tamrin maju dan memperoleh persetujuan Asosiasi Pemilih Batavia menjadi calon anggota Dewan Kota. 27 Oktober 1919, Wali Kota Batavia saat itu, G.J. Bishops, melantiknya sebagai anggota Dewan di usia 25 tahun. 8 tahun kemudian, Tamrin menjadikan Dewan Rakyat atau Volkskrant sebagai medan perjuangan. Ia masuk gelanggang politik nasional di usia 33 tahun sebagai wakil organisasi kaum Betawi. Di sini, Tamrin memberi contoh sebagai seorang wakil rakyat yang berjuang demi kemaslahatan orang banyak. Bukan sekadar menjadi tukang stempel kebijakan Gubernur Jenderal. Tamrin memanfaatkan Dewan Rakyat sebagai panggung untuk menyuarakan kepentingan kelompok pribumi. Di Volkskrant, Tamrin menuntut pembebasan Cipto Mangunkusumo dari pembuangan di Banda Neira dan menentang pengasingan para tokoh nasionalis lain. Ketika pimpinan gerakan non-kooperatif seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir diringkus, Tamrin membawa gagasan-gagasan kelompok non-kooperatif ke dalam Volkskrant. Dengan begitu, api gerakan non-kooperatif tetap menyala dan menjadi isu utama pemberitaan di media massa. Tamrin menyelamatkan dunia pergerakan di tengah masifnya pengasingan tokoh-tokoh nasionalis. Ia tak hanya menjadi jembatan, tetapi juga merekatkan ikatan antara kaum kooperatif dan non-kooperatif. Puncaknya, dia menolak petisi Sutarjo yang meminta pertemuan wakil Indonesia dengan Belanda untuk membahas pendirian Indonesia yang otonom di bawah konstitusi kerajaan Belanda. Bagi Tamrin, petisi itu mencederai perjuangan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang tak kalah penting adalah penolakannya terhadap Konaleh Sanksi, peraturan yang membolehkan pengusaha menghukum fisik pekerja yang melanggar kontrak kerja. Tamrin berhasil memaksa Volkskrant menghapus aturan karet yang diskriminatif terhadap kaum pekerja. Ia menjadikan Dewan Rakyat tak melempem membela kepentingan masyarakat. Hari-hari ini, pragmatisme politik menjadi lazim dan spirit Hemat Tamrin dilupakan. Politikus dan partai politik tidak lagi berjuang untuk ideologi dan nilai-nilai. Saat ini parlemen menjelma menjadi arena perburuan kekuasaan untuk mengisi perut dan pundi-pundi. Politik tak ubahnya pasar dagang sapi. Wani Piro menjadi slogan yang jamak dipraktikkan. Tamrin berasal dari keluarga kaya yang terpandang. Ketika kecil, ia menimba ilmu di sekolah Eropa dan berkawan dengan banyak orang Belanda. Koneksinya dengan elit kolonial mengantarkan dia menjadi anggota Volkskrant. Ia ditunjuk, bukan dipilih seperti anggota lain. Tapi, ia menolak menjadi komprador. Berjuang dari dalam sistem,
Frasa yang kini lazim kita dengar dari aktivis yang bosan miskin dan ingin segera menjadi pejabat. Tamrin membuktikan bahwa ia bukanlah antek Belanda. Di usia kemerdekaan yang ke-79, MH Tamrin layak dikenang lebih dari sekedar sebuah nama jalan. Simak opini dan liputan selengkapnya edisi khusus kemerdekaan hanya di majalah.tempo.com.